Silakan terdakwa mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin klarifikasi. Pertama, terima kasih Pak Rizky, terima kasih Pak Sofyan atas waktu yang diberikan. Dan mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan yang terjadi dalam proses kita. Terima kasih. Untuk Pak Rizky ya, izin klarifikasi lagi. Jadi Bapak itu adalah ahli teknik pengolahan pangan, termasuk pengolahan gula ya. Bapak bukan ahli struktur industri pangan atau tata kelola, tata niaga industri pangan, termasuk industri gula. Jadi keahlian Bapak itu di teknik pengolahan pangan, betul? Baik. Maka dari itu Bapak tidak tahu jumlah total produksi gula nasional per tahun, tidak tahu jumlah volume kebutuhan gula nasional setiap tahun. Bapak tidak tahu angka-angka itu karena Bapak memang bukan ahli tata kelola atau struktur industri ya. Bapak ahli teknik pengolahan pangan ya, termasuk pengolahan gula. Dalam hal ini dari satu jenis gula menjadi jenis gula yang lain. Baik. Izin saya mau klarifikasi lagi ya, Pak Rizky. Ini kan sedikit membingungkan. Ya, ada HPP, dan ada HPP. Ya. Pertama adalah harga pokok produksi. Ya, kemudian ada harga pokok penjualan. Kemudian ada harga patokan petani. Ya, mungkin supaya jernih, jelas kita bisa bahas kembali apakah benar ya, HPP yang kita istilahkan harga pokok produksi itu dalam istilah akuntansinya bisa dikatakan COGS atau Cost of Goods Sold. Tolong pakai mikrofon ya. Iya. Betul ya? Betul. Jadi harga pokok produksi adalah Cost of Goods Sold ya. Iya. Biaya produksi sebuah industri untuk memproduksi barang produksinya ya. Apakah betul bahwa kalau harga pokok penjualan itu secara akuntansi kita istilahkan COGM, Cost of Goods Marketed. Betul? Ya. Baik. Kemudian harga patokan petani tadi kita uraikan adalah harga minimum untuk petani tebu atau harga minimum untuk siapapun juga membeli gula dalam lelang gula di mana gula tersebut adalah hasil olahan tebu petani. Ya. Betul? Baik. Apakah ada kaitannya antara harga pokok produksi industri dengan harga pokok penjualan industri, dengan harga patokan petani? Dan kalau ada, apa kira-kira hubungannya antara ketiga harga ini secara aturan ya, terutama secara aturan dan hukum? Kalau secara proporsional, secara teori kita bisa membayangkan ya, kita bisa membandingkan harga produksi pabrik dengan harga produksi petani gitu ya. Secara aturan dan secara hukum, ada kaitannya kah antara harga pokok produksi industri, harga pokok penjualan industri, dengan harga patokan petani? Ya, ada kaitannya. Ada kaitannya. Apa kaitannya, Pak? Kalau harga pokok petani atau biaya pokok petani itu dihubungkan dengan harga bahan baku. Harga? Bahan baku untuk Harga pembuatan gula. Sorry, tadi harga pokok produksi petani. Iya. Jadi ada yang keempat ya, tadi saya belum sebut. Harga pokok produksi petani itu belum disebut. Jadi ini sekarang ada istilah keempat, itu harga pokok produksi petani. Iya. Di mana tadi barusan Bapak bilang ada faktor bahan baku yang diperlukan oleh petani, seperti saya berasumsi pupuk misalnya. Iya. Baik, silakan kemudian. Jadi kalau saya menyebutnya BPP atau biaya pokok petani itu
disandingkan dengan harga bahan baku di Baik. dalam proses pembuatan gula. Baik. Gitu. Nah selanjutnya HPP itu adalah harga minimal atau harga keseluruhan dari proses produksi dari bahan baku tersebut, begitu. Sedangkan tadi COGM adalah harga jualnya seperti itu. So, COGM harga jual. Marketnya. Iya. Baik. Apakah yang disebut Pak Rizky tadi ya, harga pokok produksi petani menjadi dasar kebijakan oleh pembuat kebijakan seperti para menteri untuk menetapkan harga patokan petani? Iya. Ya, betul, baik. Dan sekali lagi, harga patokan petani adalah harga minimum di mana siapapun yang membeli tidak boleh membeli gula hasil olahan tebu petani di bawah harga tersebut ya, di dalam proses lelang gula ya. Iya. Dan tidak ada larangan untuk siapapun juga membeli gula di atas harga minimum tersebut kan. Iya. Baik. Pak Rizky, tadi saya kira penjelasan Bapak cukup bagus ya, bahwa di seluruh dunia ya, yang mengenal istilah gula putih itu hanya Indonesia. Ya, itu konsisten dengan keterangan saksi di persidangan sebelumnya, yaitu Ketua Asosiasi Petani Tebu ya, bahwa hanya Indonesia yang kenal yang kita istilahkan sebagai gula putih. Ya. Ya. Karena gulanya lebih kuning daripada gula pasir yang lazim dikonsumsi di seluruh dunia. Terus kedua, butirannya lebih besar ya daripada gula pasir yang lazim dikonsumsi di seluruh dunia ya. Berarti gula putih sebagaimana kita mendefinisikannya ya, dengan IKUMSA antara 70 sampai 200 butiran lebih besar, itu harga itu barang yang sangat unik ya, boleh dibilang unik di dunia. Di dunia terkait gula kristal putih. Ya, itu unik, di Indonesia unik. Hanya di Indonesia saja ya. Iya, hanya di Baik. Indonesia saja. Nah, jadi kalau kita mau import gula putih sesuai definisi kita ya, besaran butiran, IKUMSA, kita mau impor itu dari luar negeri. Berarti kita harus special order. Kita harus pesan khusus supaya spek internasional yang lebih mirip dengan gula rafinasi dimodifikasi menjadi IKUMSA 70-200, butirannya lebih mirip sesuai SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk yang kita definisikan sebagai gula kristal putih ya, betul? Iya. Baik. Berarti ada biaya tambahan ya, kalau kita harus pesan khusus barang yang di luar spek yang lazim berlaku di seluruh dunia untuk disesuaikan dengan spek yang hanya ada di Indonesia. Betul? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Bagaimana memodifikasi gula pasir ya, yang dikonsumsi di seluruh dunia ya, menjadi gula putih sesuai definisi kita, sesuai IKUMSA, SNI. Bagaimana caranya untuk memodifikasi? Memodifikasi. Iya. Tentu saja dari proses awalnya dulu. Dari proses awal. Dari proses awal, dari nira tebu tersebut. Dari? Nira tebu tersebut. Itu air tebu ya? Air tebunya Nira dikristalkan dalam proses pemurniannya sesuai dengan IKUMSA yang diinginkan begitu. Seperti itu. Nira itu dari air tebu kan? Iya. Tapi di pasaran internasional air tebu tidak diperjualbelikan. Betul. Yang diperjualbelikan adalah gula mentah. Betul. Baik. Gula mentah berasal dari air tebu juga seperti itu. Gula mentah dan gula pasir ya? Iya. Yang speknya lebih mirip dengan yang kita istilahkan sebagai gula rafinasi. Betul. IKUMSA 30, 40, 50 begitu ya. Nah, bagaimana caranya mengolah gula pasir di luar negeri
menjadi gula putih sesuai definisi kita. Bagaimana caranya? Ya. Iya, sesuai dengan proses pemurnian yang dilakukan untuk pembuatan GKR begitu. Nah, tapi kan itu sudah terjadi. Iya. Kan gula pasir di luar kan udah seperti gula rafinasi kita. Kan udah murni sekali. E-consumption-nya udah rendah. Nah, sekarang e-consumption-nya harus kita naikin kan menjadi 70 sampai 200 kan. Supaya memenuhi definisi gula putih sesuai Permendak 117, sesuai SNI Indonesia. Bagaimana caranya untuk memodifikasi gula pasir ya di luar menjadi gula putih yang lebih kuning, butarannya lebih besar dan sebagainya. Yang saya tahu dua caranya. Baik. Yang pertama dari proses awal tadi atau di proses mixing. Di proses awal atau di? Proses awal dari proses pembuatan GKM tadi Ya. di request sesuai dengan nilai IKUMSA tertentu atau di mixing. Mixing, blending. Baik. Kalau diolah dari gula kristal mentah, ya, supaya menjadi gula putih sesuai spek kita, apakah itu bukannya yang dilakukan oleh para industri gula swasta di perkara ini? Gimana, Pak? Tadi kan Pak Rizky bilang, Ya. setahu Bapak ada dua cara. Satu dari proses awal, bahan bakunya sudah diolah sedemikian rupa, sehingga nanti keluarnya butiran maupun warna kemurnian yang sesuai IKUMSA dan SNI kita kan. Apakah bukannya itu yang dilakukan oleh para swasta dalam perkara ini? Kan mereka impor gula mentah, Ya. terus mereka olah menjadi gula putih kan? Ya. Baik, itu satu. Katakan yang kita mau import adalah gula putih yang diproduksi bukan oleh industri kita, ya, yang menggunakan bahan bakunya itu gula mentah. Kan kita mau impor gula putih dari luar negeri, ya. Apa kira-kira yang prosesnya? Kan di sana kan ada gula mentah atau ada gula pasir yang. Ya, dari gula mentah tadi. Kenapa? Dari gula mentah tadi. Oh, jadi kita harus minta industri gula luar negeri untuk mengolah gula mentah menjadi gula putih sesuai spek kita. Baru kita impor gula putih tersebut. Dalam hal itu yang mendapatkan margin keuntungan mengolah bahan baku menjadi barang jadi siapa? Industri luar negeri. Margin keuntungan? Ya, dari mengolah gula mentah menjadi gula putih sebelum diimpor ke Indonesia. Iya. Ya tentu saja perusahaan sana. Perusahaan sana kan? Ya. Bukan perusahaan luar negeri ya? Ya. Jadi kalau yang diimpor adalah gula mentah, terus yang mengolahnya menjadi gula putih adalah industri dalam negeri, yang mendapat margin keuntungan adalah gula industri dalam negeri ya? Iya. Baik. Nah kalau nanti, kan ada dua opsi, kan di luar ada dua barang. Tidak ada tiga barang kan, karena tadi Bapak sudah menjelaskan, air tebu tidak diperdagangkan, ya kan, secara umum. Yang diperdagangkan adalah gula mentah, kemudian gula pasir. Ya. Tadi Bapak sudah terangkan untuk gula mentahnya ya, rutenya untuk akhirnya jadi gula putih. Bagaimana kalau yang ada di luar itu gula pasir, terus kita mau jadikan seperti gula putih kita, gimana caranya? Iya tadi, mungkin bisa dilakukan dengan cara mixing. Mixing dengan gula yang lebih kotor. Iya, dengan gula yang lebih, bukan lebih kotor, tapi GKM tadi diolah menjadi sesuai isi. Tadi kan sudah rute GKM menjadi GKP ya. Sekarang gula pasir menjadi gula putih sesuai definisi kita, gimana caranya? Ya bisa di remelting lagi tadi seperti tadi. Di remelting lagi tadi, dicampur di mixing. Di mixing dengan gula yang lebih kuning. Iya. Sehingga rata-ratanya menjadi sesuai IKUMSA kita gitu. Iya. Oke, baik. Apakah saudara pernah dengar bahwa caranya adalah dengan spraying molasses? Jadi waste product ya, bahasa Indonesia apa ya, buangan ya, atau waste product itu apa ya, sisa produksi buangan ya, yaitu coklatnya, kuning-kuningnya, impurities ya, itu kan betul, apakah itu istilahnya molasses? Iya. Betul. Tetes tebu. Itu menurut informasi yang saya dapat disemprot ke gula pasir sehingga dari tadinya putih menjadi menguning gitu. Pernah dengar atau belum pernah dengar? Saya pernah mendengar metode itu. Pernah dengar ya? Pernah dengar. Bahwa caranya untuk
bikin kuning atau menyesuaikan dengan spek kita, SNI adalah dengan semprot lagi kotoran atau molasses itu ke gula pasir sehingga kembali menjadi kuning ya. Baik. Itu biaya, itu tentunya akan makan biaya lagi. Betul, karena ada langkah pemrosesan tambahan ya. Betul. Baik. Apakah ada bayangan berapa kira-kira biaya dari langkah pemrosesan tambahan tersebut untuk semprot lagi molasses atas puluhan ribu ton, bahkan ratusan ribu ton? Baik. Ya, kira-kira ada bayangan nggak berapa persen? Kalau untuk berapa angkanya saya tidak tahu, tapi berdasarkan perhitungan HPP faktor penentunya itu tidak terlalu besar menurut saya. Tidak terlalu? Tidak terlalu besar karena tadi faktor penentu untuk nilai HPP-nya adalah harga bahan baku begitu. Kalau dari data yang diberikan itu dari Makassar TNI itu terkait maintenance dan bagaimana proses produksi itu harganya lebih angkanya lebih kecil dibandingkan angka bahan baku seperti itu. Baik. Izin menanyakan ya, pada persidangan sebelumnya ya, Pak Rizky, ada beberapa saksi termasuk dari Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa di 2015 akhir dan awal 2016 ya, gula putih itu tidak tersedia di pasaran regional maupun internasional. Pak Rizky ada data atau pengetahuan terkait ketersediaan gula putih saat itu untuk kita impor? Tidak. Tidak ada data dan tidak mengetahui ya. Baik. Tadi saya kira keterangan Pak Rizky cukup bagus ya, dari segi menjaga keseimbangan ya, antara mensejahterakan masyarakat dengan barang konsumsi yang lebih murah dibandingkan dengan menjaga kesejahteraan petani misalnya untuk menjaga agar harga beli petani layak ya. Di 2015 dan 2016, sesuai diskusi dalam rapat koordinasi antar menteri, ya, pemerintah memutuskan menempuh kebijakan dengan tujuan menurunkan harga gula. Ya, itu menindaklanjuti perintah Presiden ya, bahwa harga-harga pangan terlalu tinggi, ya, melonjak terlalu tinggi di 2015. Dan semua harga-harga pangan agar diturunkan. Ya, jadi ini perintah resmi Presiden RI pada saat itu ya. Dan itu tertuang di beberapa risalah rakortas, tingkat kementerian, bahkan tingkat eselon 1 ya. Jadi kalau tujuan daripada kebijakan resmi pemerintah ya, adalah untuk segera menurunkan harga gula. Ya. Mana yang kira-kira lebih tepat, impor gula putih atau impor gula mentah? Kalau misalnya untuk segera menurunkan secepat mungkin harga gula di tingkat konsumen. Bisa dengan mengimpor gula kristal putih. Dengan harga berapa? Kalau yang saya tahu harganya di bawah dari harga Indonesia. Harga gula putih dari luar negeri di bawah harga gula putih Indonesia. Iya, itu yang saya Apakah tahu. Bapak bawa datanya atau ada datanya? Itu saya cantumkan di poin nomor 24. Di sini saya menyebutkan 2017 7.000 gitu. Rp7.000. Rp7.000. Di negara mana? Itu untuk di pasar domestik.
pasar domestik. Kemudian di luar negeri berapa? Sorry, di dunia maksudnya, bukan domestik. Di dunia. Nah, tadi Bapak membenarkan bahwa hanya di Indonesia, ya kan, kita mengkonsumsi yang kita istilahkan gula putih, ya. Di luar negeri semua negara mengkonsumsi gula pasir, ya kan? Itu harga gula pasir yang mereka lazim konsumsi, atau itu gula yang sudah dimodifikasi sehingga menjadi lebih kuning dan butirannya lebih besar sehingga sesuai SNI dan Permendak dari segi Ikumsa. Gula yang lazim seharusnya. Gula yang lazim. Jadi tidak apples to apples kan, belum apples to apples kan, gula itu belum dimodifikasi supaya menjadi lebih kuning, butirannya lebih besar sehingga lebih sesuai spek kita, gitu kan? Berarti harga-harga itu istilahnya bukan perbandingan yang apples to apples ya? Ya. Baik. Apakah Bapak ada data kalau dimodifikasi menjadi sesuai spek kita, harga itu bakal berapa? Saya tidak ada data untuk data real seperti itu, tapi berdasarkan perhitungan dari data yang diberikan dari Makassar Tene, itu sudah menyebutkan bahwa memang ketika harga bahan bakunya sekian, taruh harga bahan bakunya 6.000, maka untuk bisa menilai harga EPP tidak akan jauh beda dari harga tersebut, begitu. Karena faktor penentunya dari 9 perusahaan data yang saya dapatkan, memang faktor penentu harga bahan baku itu di angka 80% sampai 90% lebih, begitu. Jadi ketika gula tersebut diolah kembali menjadi sesuai dengan spek, begitu, itu tidak akan mengangkatkan nilai yang berarti, begitu. Itu berdasarkan data yang diberikan kepada saya. Baik. Begitu. Izin sedikit berbagi ya. Baik. Dari informasi yang saya dapat, para industri gula swasta merasa hitungan Bapak dalam BAP itu keliru, ya, bahwa bahan baku itu bukan 80-90% dari CO2, ya, tapi palingan 30-40%, ya, karena yang sangat mahal itu adalah energi. Ya, kalau begitu data yang diberikan ke saya salah berarti. Baik. Karena kan untuk mengolah gula mentah ya menjadi gula pasir itu kan butuh energi yang luar biasa ya. Bisa dari batu bara, bisa dari bagas ya, dari ampas tebu ya. Baik. Nah, kalau begitu data yang diberikan kepada saya berarti adalah data yang salah, begitu Pak. Karena di data di sini coals atau bahan bakar di sini angkanya adalah 6.000 USD, 6 juta USD begitu. Ketika seperti itu. Ya, di samping itu juga ada depresiasi, amortisasi, ya kan, yang kemudian tergantung pada usia pabrik. Ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa dengan disparitas harga, selisih harga yang begitu besar antara murahnya bahan baku gula mentah dari luar dibandingkan dengan harga produksi petani ataupun harga jual dalam negeri, perusahaan gula pasti untung saat mengimpor gula. Di dalam keterangan saksi pada persidangan sebelumnya, ya, salah satu terdakwa dalam perkara impor gula ini yaitu PT Kebun Tebu Mas. Akuntansinya menyampaikan bahwa dalam transaksi impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih, sesuai penugasan kepada PPI dan kerjasama Kebun Tebu Mas dengan PPI, itu mereka mengalami kerugian sekitar 80 miliar rupiah. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Rizky bahwa ada pabrik
atau ada industri gula swasta yang mengimpor gula, ya kan? Kemudian juga dalam rangka penugasan, kemudian saat gula itu digelontorkan ke pasar, akhirnya di ujungnya mereka mengalami kerugian. Ya. Dan PPI juga mengatakan dari kerjasama dengan Kebun Tebu Mas, ya, mereka mengalami kerugian 2 miliar. Ya, sementara Kebun Tebu Mas mengatakan mengalami kerugian 2,9 miliar plus 77 miliar. Jadi kira-kira 80 miliar. Bagaimana tanggapan Pak Rizky? Baik, terima kasih Pak. Jadi saya juga dapat data tersebut begitu bahwa menunjukkan PT Kebun Mas memang mengalami kerugian begitu. Kalau berdasarkan perhitungan yang saya cek, data itu memang benar begitu. Dalam arti seperti ini, ada faktor-faktor lain yang membuat persentasenya jadi lebih tinggi begitu. Di dalam faktor PT Kebun Mas tersebut. Hanya saya agak lupa terkait faktor apa itu yang membuat dia menjadi lebih tinggi begitu. Baik. Berarti kita boleh meralat ya pernyataan Pak Rizky tadi bahwa impor dari gula itu pasti akan untung kalau impor gula. Pada dasarnya harga bahan bakunya sama begitu. Tapi faktanya salah satu dari 8 importer yang menjadi terdakwa bukan menikmati keuntungan tapi bahkan mengalami kerugian. Bagaimana? Kalau saya tidak salah ingat ada salah satu faktor di dalam perhitungan HPP-nya yang angkanya cukup tinggi signifikan yang sehingga membuat nilai HPP-nya menjadi lebih tinggi seperti itu. Itu yang tidak kalau salah. Menurut keterangan dari saksi dari PPI ya, yang terjadi saat itu adalah tujuan kebijakan pemerintah mulai tercapai, yaitu harga gula mulai stabil dan bahkan harga gula mulai turun sehingga PPI dan Kebun Tebu Mas yang menjalankan penugasannya lebih menjelang akhir masa jabatan saya ya, itu akhirnya kena penurunan harga gula di pasar sehingga mereka kesulitan menjual gula mereka dengan margin yang positif. Bagaimana menurut Pak Rizky? Saya lupa datanya seperti itu. Jadi kalau di grafik ini yang menggambarkan data harga gula ya yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, khususnya penyidik ya kepada salah satu saksi yang diperiksa ya, kelihatan bahwa harga gula dari 2016 ke 2017 turun cukup drastis ya. Mungkin bisakah kita katakan bahwa keterangan saksi dari PP itu masuk akal, dapat diterima, bahwa harga gula turun sehingga mereka kesulitan untuk melepas gula yang mereka beli di harga yang menguntungkan? Ya. Baik. Pak Rizky, apakah Pak Rizky sadar ya bahwa pabrik gula BUMN itu juga mayoritas ya mengimpor gula mentah, bukan gula putih? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Karena ada saksi di persidangan sebelumnya ya, khususnya dari Kementerian BUMN, tapi juga dari kategori lainnya ya, mengatakan bahwa pabrik gula BUMN menggunakan sebagai bahan bakarnya itu bagas, ya, ampas-ampas dari tebu. Sementara musim giling tebu itu sesuai keterangan Pak Rizky juga itu antara Mei sampai Oktober ya kira-kira. Sehingga di luar musim panen, musim giling tersebut tidak ada ampas tebu, maka tidak ada bahan bakar untuk memproduksi gula. Ya. Jadi mereka harus tunggu sampai musim panen, kemudian tebunya dipanen, kemudian diproses melalui crusher, dan
tadi Pak Rizky sampaikan milling station, kemudian baru ada ampas yang bisa dibakar ya. Dan saksi dari Kementerian BUMN dan saksi lainnya mengatakan bahwa untuk meningkatkan kadar gula ya karena rendemen tebu itu cenderung rendah, akhirnya mereka menambahkan gula mentah pada dalam proses produksi mengolah tebu petani menjadi produk final ya, gula putih. Pak Rizky belum pernah mendengar mengenai ini. Pencampuran tersebut? Ya, atau ya, praktek lazim. Saya pernah mendengar itu. Pernah mendengar, tapi tidak mengetahui bahwa tapi tidak mengetahui. Industri gula BUMN pun juga impornya hampir selalu impornya gula mentah, bukan gula putih ya. Baik. Saksi dalam persidangan sebelumnya Pak Rizky, ya, yaitu Pak Sumitro, ya, yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia di 2015-2016 sampai sekarang, sudah berapa puluh tahun ya, menyampaikan bahwa untuk melindungi kepentingan petani, jauh lebih baik mengimpor gula mentah, bukan gula putih. Ya. Alasan yang beliau berikan adalah kalau kita impor gula putih itu langsung ke pasar, langsung ke pedagang, langsung ke pasar, langsung frontal dengan gula putih hasil olahan tebu petani. Sementara kalau kita impor gula mentah itu masuk ke pabrik dulu, ada proses yang cukup panjang atau tidak tahu banyak, masih ada prosesnya lah. Itu datangnya secara bertahap, ya kan. Masih harus melalui pemrosesan di pabrik sehingga menghajar pasar domestik itu lebih pelan. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Rizky atas kesaksian Pak Sumitro yang sudah begitu lama menjabat sebagai Ketua Asosiasi Petani Tebu RI ya? Baik, kalau menurut saya sah-sah saja seperti itu. Tapi itu akan menjadi dampak dalam jangka panjang begitu. Ketika memang hal tersebut akan dilakukan begitu. Jangka panjangnya kita akan ketergantungan dengan hal tersebut begitu. Maka menurut saya kita perlu untuk tetap menjaga begitu eksistensi petani tebu tersebut begitu agar tetap bisa, bahkan kalau bisa harganya bisa sama seperti apa yang dijual oleh pasar dunia begitu. Harapannya seperti itu. Apa yang sebetulnya akan menentukan kesejahteraan petani tebu jangka menengah, jangka panjang, Pak Rizky? Apa yang menentukan? Kesejahteraan petani tebu, antara lain lah. Ya, yang menentukan tentu saja bagaimana ketika harganya sudah sesuai apa yang diinginkan oleh petani seperti itu, harga jual dari tebu tersebut. Dan harapannya memang produktivitas tebu tersebut sesuai begitu, apa yang diharapkan, rendemennya bagus begitu. Kapasitasnya bagus begitu. Harapan seperti itu. Berarti yang menentukan kesejahteraan petani tebu itu adalah produktivitas mereka ya? Betul. Apalagi jangka menengah, jangka panjang. Betul. Ya. Termasuk misalnya kualitas bibit? Ya. Betul. Termasuk misalnya kualitas pupuk? Betul. Terus kualitas infrastruktur? Ya. Seperti jalanan untuk mengangkut baik bahan baku yang mereka perlukan maupun barang yang mereka jual? Setuju Pak. Infrastruktur ya. Jadi bukan harga jual ya. Tentunya harga jual punya pengaruh ya. Kalau harga anjlok ya tentunya akan merugi ya. Tapi jangka menengah jangka panjang ya dengan asumsi pasar berfungsi dengan baik. Yang menentukan kesejahteraan petani kan produktivitas mereka. Iya. Betul ya. Bukan harga. Maksudnya ya tentunya harga punya peran tapi secara fundamental. Ya. Yang bisa memastikan kesejahteraan petani tebu hanya itu kan. Betul. Akses kepada bibit yang baik. Ketika itu disupport, right. Kan baik. Dan itu bukan disupport melalui kebijakan harga kan. Kebijakan harga kan memprotek, ya, melindungi jangan sampai harga anjlok. Pokoknya kita jamin harga jual akan minimum segini. Ya, tapi tadi kan Bapak juga bilang biaya produksi mereka lebih tinggi daripada luar negeri.
Jadi berarti secara logis, sebenarnya cara bikin mereka lebih sejahtera adalah dengan menurunkan biaya produksi kan, Ya. melalui produktivitas yang lebih tinggi, dengan biaya angkut yang lebih rendah, karena infrastruktur yang bagus, jalan yang mulus, Betul. akses kepada pupuk yang baik dan sebagainya. Betul? Betul. Baik. Sebelum saya ke Pak Sofyan, mohon izin, saya ingin tanya ya, apakah Bapak-Bapak mengetahui bahwa di 2015 ya, dan di 2016 dalam rapat-rapat koordinasi antar menteri bidang perekonomian itu disebut bahwa mengimpor gula mentah lebih menguntungkan daripada mengimpor gula putih. Ya, itu dikatakan oleh antara lain Menteri Pertanian, ya, dan Deputi Menko bidang pangan, dan beberapa pejabat lainnya. Karena antara lain istilahnya memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi industri lokal. Satu, apakah Bapak-Bapak pernah mendengar atau mengetahui mengenai kesimpulan rakor Menteri-Menteri bidang perekonomian tersebut? Tidak tahu. Tidak. Jadi Pak Sofyan tidak tahu, tidak pernah mendengar. Pak Rizky juga belum pernah mendengar ya. Apakah Bapak-Bapak menyadari bahwa di 2015 stok gula menipis dan harga gula mulai naik cukup pesat? Dan kemudian di semester pertama 2016 harga gula melonjak 16% dalam 6 bulan, yang kalau diterjemahkan ke angka tahunan adalah kenaikan 32% per tahun. Ya. Apakah Bapak-Bapak mengetahui atau mengingat kejadian tersebut di 2015-2016 atau ada data terkait hal tersebut? Tidak. Hanya melalui pemberitaan saja, Pak. Melalui pemberitaan. Saya tidak tahu. Pernah membaca di pemberitaan. Pernah dengar, Pak. Oh, itu Pak Sofyan ya. Kalau Pak Rizky? Saya tidak tahu. Saya tidak ingat. Tidak tahu dan tidak ada data. Soal Begini itu. saudara terdakwa ya, ini ahli diajukan untuk dimintai pendapat Baik. keahlian. Kalau yang kemarin mengenai itu kan kita sudah hadirkan saksi kan, saksi fakta. Saya hanya mau memastikan data apa yang mereka pegang Pak, supaya mengerti pendapat mereka dari mana munculnya, bagaimana memformulasikan pendapat. Ya, dasar berpendapatnya apa gitu. Apakah dasarnya sah atau valid ya, atau terganggu oleh error dalam data atau logika dan formulasi. Apakah Bapak-Bapak tahu bahwa di triwulan 3 2015 pemerintah melalui Menteri Perdagangan dan pendahulu saya dan Menteri BUMN menugaskan PT PPI untuk mencoba membeli 200.000 ton gula dari PT PN dan RNI, ya, yang merupakan gula hasil olahan tebu petani, dan bahwa upaya itu gagal. Sehingga di November-Desember PT PPI dan PT PN menyimpulkan mereka hanya bisa merealisasi 57.000 ton dari target 200.000 ton. Apakah Bapak mengetahui terhadap perkembangan tersebut di triwulan 3, triwulan 4, 2015? Tidak tahu. Baik. Di saat juga, sebagaimana kami sampaikan tadi, saksi dari Kementerian Perdagangan dan lain-lainnya mengatakan saat itu tidak ada gula putih di pasar regional atau internasional ya. Pak Sofyan, mohon berkenan. Saya mau pertama bertanya,
apakah Bapak pernah melihat atau membaca peraturan Kepala BKPM yang memberikan insentif investasi berupa pembebasan bea masuk untuk bahan baku? Saya tahu tapi belum pernah membaca secara detail, Pak. Mengetahui bahwa perka itu ada, tapi belum pernah membaca secara detail. Baik. Jadi Bapak tidak mengetahui apakah ada pengecualian dari fasilitas pembebasan bea masuk tersebut ya? Tidak Baik. tahu. Jadi Bapak tidak tahu juga bahwa BKPM tidak membeda-bedakan tujuan ini, tujuan itu, bahan baku tujuan A, bahan baku tujuan B, bahan baku tujuan C, ya dalam pemanfaatan insentif investasi berupa pembebasan bea masuk ya? Ya, tidak tahu secara Tidak detail, tahu. Pak. Tidak tahu secara detail. Baik. Apakah selama Bapak menjabat ya, pernah ada diskualifikasi seperti itu? Setelah Bapak, berarti ini ada perusahaan ya yang melakukan investasi, kemudian memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bea masuk, kemudian ada kriteria mengatakan, oh tapi fasilitas ini tidak boleh digunakan karena tujuan produksinya adalah ABC gitu. Pernah ada pembedaan seperti itu? Belum. Belum pernah kan? Belum pernah ya. Jadi belum pernah ada impor bahan baku yang didiskualifikasi dari pemanfaatan pembebasan bea masuk karena bahan baku tersebut diimpor untuk tujuan tertentu seperti penugasan atau setahu Bapak aja, seingat Bapak. Seingat saya memang ada, Pak, beberapa case penerima fasilitas BKPM ketika spesifikasi barang yang kedapatan diperiksa oleh petugas kami tidak sesuai pada master list. Itu dikenakan bea masuk. Jadi tidak berlaku pembebasan, Pak. Jadi itu karena ketidaksesuaian dengan master list kan? Iya. Bukan karena bahan baku itu diimpor dengan tujuan tertentu kan? Iya. Baik, terima kasih. Izin tanya Pak, Ya, Pak Sofyan. Iya, Pak. Kan di lapangan, dalam pemrosesan importasi barang ya, di pelabuhan dan di bidang kepabeanan, ada yang namanya kartu kendali impor. Ya. Bisa Bapak terangkan apa itu kartu kendali impor dan bagaimana fungsinya, bagaimana operasionalnya? Sedikit mungkin keterangan singkat saja. Ya, izin kartu kendali impor yang saya ketahui adalah satu tools yang digunakan untuk memastikan suatu entitas atau pelaku usaha ketika melakukan impor pada intinya jangan sampai melebihi kuota yang diberikan. Jadi artinya berdasarkan kartu kendali tersebut atas pemasukan barang misalnya untuk shipment tanggal 1 Mei berapa ton, kemudian tanggal berikutnya impor berikutnya. Jadi ada update atas realisasi impor yang dilakukan oleh importir. Dan itu tentunya menjadi kewenangan dari petugas pejabat di Kementerian Perdagangan, Pak. Kami di Bea Cukai melakukan verifikasi, tapi yang melakukan pengecekan pada intinya dari sektor terkait, yaitu dari Kemendak, Pak. Baik. Kalau terkait pemanfaatan insentif investasi, ya, pembebasan bea masuk atas bahan baku, apakah itu juga dimonitor melalui kartu kendali impor? Yang kami sampaikan tadi secara general, tapi apakah ini berlaku hanya berlaku pengecualian atau perbedaan perlakuan untuk yang mendapatkan fasilitas, kami tidak tahu, Pak. Baik. Saya dapat info bahwa dalam hal importir adalah
pelaku usaha yang baru saja melakukan investasi, baik mendirikan pabrik baru maupun ekspansi ya, dan menerima insentif investasi berupa pembebasan biaya masuk. Itu saldo fasilitas dicantumkan dalam kartu kendali impor. Dan setiap kali importer melakukan importasi bahan baku dan dibebaskan dari bea masuk untuk jumlah impor tersebut, pemanfaatan tersebut dipotong dari saldo fasilitas dengan setiap importasi. Apakah ini betul? Ya, sepengetahuan saya seperti itu. Sepengetahuan Bapak seperti itu ya. Jadi di kartu kendali import tercatat berapa total fasilitas pembebasan biaya masuk yang diterima oleh pelaku usaha, kemudian ia mengimportasi sejumlah bahan baku sesuai formulir deklarasi import dengan HS code ya, dan selama HS code itu sesuai dengan HS code di Keputusan Menteri Keuangan ya. Keputusan Menteri Keuangan yang memberikan pembebasan biaya masuk tersebut, maka tidak dipungut biaya masuk dan manfaat tersebut dipotong dari saldo sehingga tidak dipakai lagi kan. Jadi saldo manfaatnya berkurang gitu ya. Betul. Betul, terima kasih. Seingat Bapak atau setahu Bapak, apakah betul ya bahwa fasilitas pembebasan biaya masuk sebagai insentif investasi itu berlaku selama 4 tahun, bisa diperpanjang lagi 1 tahun, kalau saldo itu tidak terpakai habis dalam kurun waktu 4 tahun. Apakah itu betul? Saya tidak mengetahuinya detail. Mengetahui. Saya tidak mengetahuinya detail. Tapi kembali ke detail kartu kendali import, setiap kali terjadi importasi bahan baku yang memenuhi syarat sarana pembebasan biaya tersebut, itu dipotong dari saldo Ya. fasilitas yang diberikannya. Betul, Pak. Baik, Betul, Pak. di monitor betul ya melalui kartu kendali impor ya. Ya, itu biasanya menjadi bagian di PIB, Pak. Jadi kita bisa mengetahui berapa realisasi yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha. Setahu Bapak ya, apakah terkait importasi bahan baku gula mentah yang dilakukan oleh 3 perusahaan gula swasta yang menjadi terdakwa dalam perkara ini, ya, yang memanfaatkan pembebasan biaya masuk, ya. Apakah pernah ada keluhan, teguran, atau sanksi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan atau Bea Cukai terhadap ketiga perusahaan ini karena menyalahgunakan fasilitas pembebasan biaya masuk yang kita bicarakan? Pernah ada laporan bahwa mereka menyalahgunakan? Apakah pernah ada teguran, apalagi sanksi ya terhadap 3 dari 8 ini yang menerima dari BKPM ya, diundang-undangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan ya, kemudian dimanfaatkan selama beberapa tahun ya. Apakah pernah ada laporan penyalahgunaan atau penyimpangan terhadap ketiga perusahaan tersebut sepengetahuan Bapak? Ya. Dikarenakan penugasan kami di kantor pusat, Pak, sehingga data detail atas apakah terjadi kekurangan bayar atau tagihan, itu kami tidak mendapatkan informasi yang secara langsung. Tapi data tersebut biasanya dimiliki oleh kantor pelayanan tempat pemasukan barang tersebut. Namun sepanjang prosedur pembebasan bea masuk yang diajukan oleh pelaku usaha itu sudah sesuai ketentuan, semestinya petugas kami tidak melakukan penagihan, Pak. Artinya itu pembebasan fiskal itu berlaku. Jadi dengan petugas bea cukai yang terkait Ya. di kawasan kepabeanan yang berlaku sudah memberikan pembebasan bea masuk, berarti sudah sah demi hukum. Ya, ketika skep
BKPM-nya sudah dilampirkan di dalam pemberitahuan dokumen Pak Bian di kantor pelayanan. Baik. Selama Masih banyak terdakwa? yang mulia. Nanti kami berikan kesempatan, kita break untuk sholat dulu ya. Ya. Baik, sidang diskors nanti sekitar jam 30 menit ya. Sidang diskors. Terima kasih, yang mulia. Izin melanjutkan dengan Pak Sofyan. Ya, iya Pak. Ada keterangan saksi ya dalam berita acara pemeriksaan bahwa pungutan bea cukai ya, itu bukan hanya sekedar instrumen penerimaan negara, tapi punya fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu. Dan seingat saya, mungkin ini BAP-nya Pak Sofyan, ada kemungkinannya. Contoh yang diberikan adalah cukai atas rokok dan juga bea cukai atas importasi rokok. Ya. Kemudian juga contoh yang diberikan itu bea import atas mobil untuk melindungi industri otomotif dalam negeri. Ya. Mohon berkenan Pak Sofyan menerangkan ya, apakah tujuan daripada pungutan bea cukai itu memang merupakan sebagai instrumen mencapai tujuan-tujuan kebijakan selain memaksimalkan atau selain sekedar memaksimalkan pendapatan negara. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang dalam tugas fungsi kami dalam memungut menerima negara ada beberapa contoh gitu Pak ya, di mana tadi Bapak sebutkan cukai, memang ini agak beda dengan bea masuk karena cukai untuk membatasi peredarannya karena efek negatif yang ditimbulkan seperti misalnya hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol. Tapi ketika bicara bea masuk ini tidak terindikasi untuk tujuan seperti cukai, di mana bea masuk salah satu bentuk tarif barrier gitu Pak. Barrier itu ada dua dalam perdagangan yang kami ketahui. Yang pertama tarif, yang kedua adalah tata niaga. Jadi pengaturan tata niaga dalam hal ini pengaturan larangan dan pembatasan. Nah untuk hambatan tarif sendiri, apakah itu yang dikenal sebagai non-tarif barrier? Non-tarif barrier, ya betul. Siap, terima kasih Pak. Ya, untuk tarif barrier sejauh ini memang yang dapat diterapkan bagaimana kita merumuskan kebijakan bea masuk tersebut untuk memastikan bahwa industri dalam negeri dapat berjalan dengan baik. Seperti tadi misalnya kendaraan bermotor, tentu kita memberikan nilai tarif bea masuk yang tinggi apabila industri dalam negeri kita memang memiliki barang serupa yang bisa diproduksi atau barang-barang lain Pak. Termasuk juga yang tadi kami sampaikan dengan komoditas gula Pak. Kenapa terjadi perbedaan antara tarif bea masuk antara gula kristal mentah dengan gula kristal putih dan rafinasi? Karena tadi untuk mempertimbangkan adanya perlindungan terhadap petani tebu kita, sehingga kalau gula kristal putih ini tidak lebih tinggi dari gula kristal mentah tarifnya, maka ada potensi orang akan lebih mudah mengimpor GKP atau GKR karena nilainya pasti lebih akan lebih menguntungkan bagi mereka ketika tidak diberikan tarif yang tinggi. Hampir semua barang itu demikian perlakuannya. Jadi ketika merumuskan besaran bea masuk
Menteri Keuangan tentunya berkoordinasi dengan sektor terkait. Dalam hal ini misalnya Kementerian Perindustrian. Baik, terima kasih Pak. Jadi tarif bea masuk atas barang jadi dibikin lebih tinggi dan tarif bea impor atas bahan baku dibikin lebih rendah. Tujuan kebijakannya adalah untuk memicu industri ya, memicu investasi dalam industri dan memicu pertumbuhan industri ya. Jadi perbedaan tarif tersebut bukan untuk memaksimalkan penerimaan negara ya Pak, tapi mengatur insentif sedemikian rupa sehingga orang lebih terdorong untuk berinvestasi, membangun industri, mengimpor bahan baku, menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah melalui pengolahan, merakit, manufaktur dan sebagainya daripada hanya impor barang jadi, gitu ya. Betul. Tapi tetap penerimaan negara juga menjadi target, Pak. Artinya secara keseluruhan. Tentu. Ya. Terus dan itu berlaku untuk banyak sekali sektor ya Pak. Jadi seperti tadi contoh yang Bapak Sofyan katakan, Menteri Keuangan memberlakukan selisih bea atau kebijakan bea cukai ya atas usulan dari Kementerian Teknis ya. Betul. Seperti halnya Kepala BKPM yang sekarang dikenal sebagai Menteri Investasi mengusulkan agar diberikan insentif investasi berupa pembebasan bea masuk, kemudian disepakati oleh Menteri Keuangan, mungkin juga dibahas dalam rakor Menteri-Menteri bidang perekonomian, kemudian dituangkan menjadi peraturan Menteri Keuangan ya. Dan tadi kita sudah lihat masing-masing fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan itu dituangkan dalam SK Menteri Keuangan ya. Untuk skep pembebasan yang dari BKPM, saya lupa formatnya. Mungkin, tapi intinya dia mendapatkan pembebasan. Mohon izin seingat saya yang tanda tangan Ketua BKPM. Judulnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 122 garis miring Pabean garis miring PMDN garis miring 2018 ya. Jadi ini merupakan keputusan Menteri Keuangan ya. Betul, tapi yang mensahkan lah, mengundangkan. Ya, tapi izin Bapak meluruskan, artinya skep fasilitas tersebut itu terpisah dengan peraturan Menteri Keuangan yang mengatur bea masuk secara umum ya Pak. Baik. Yang ada HS code-nya Pak, yang tadi saya sebutkan di dalam BAP ya. Nah ini kan keputusan Menteri Keuangan terkait pembebasan bea masuk investor ini. Ya. Ini kan ditandatangani oleh Eselon 1 BKPM. Betul. Dan lampirannya menggambarkan bahan baku yang akan diimpor, yaitu raw sugar, HS code 1700114. Negara muat Australia, Brazil, Fiji, Guatemala, India, Afrika Selatan, Thailand ya. Spesifikasi teknis raw cane sugar ICUMSA di atas 1200 IU. Ya. Dengan jumlah 1,2 juta ton. Dengan total perkiraan harga CIF 590 juta dolar, 590 juta 920 ribu dolar ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baik. Kalau dari segi keuangan negara, Pak Sofyan, ya, tadi kan disampaikan bahwa potensi kekurangan bayar bea masuk itu
kerugian negara atau bisa berpotensi menjadi kerugian negara, terutama kalau ada ketentuan yang dilanggar. Ya. Bagaimana dengan yang dinamakan multiplier effect, ya, yang tadi saya sampaikan dimuat dalam risalah rakor antar kementerian dengan Kementerian Bidang Perekonomian, ya, di mana istilah yang dipakai Pak Menteri Pertanian ada nilai tambah bagi industri lokal. Ya, jadi industri lokal impor bahan baku, kemudian mengolah menjadi barang jadi, kan ada margin pengolahan. Kemudian itu menciptakan lapangan kerja dari keuntungan usaha, pelaku industri membayar PPh badan, juga memungut PPh perorangan karyawannya, kemudian memungut PPN 10% dari nasabah yang membeli produknya. Dalam hal ini juga karena transaksinya dengan BUMN, memungut dan menyetor ke kas negara 1,5% PPh BUMN. Ya. Bagaimana setoran-setoran pelaku usaha tersebut diperhitungkan sebagai faktor dalam mengukur terjadinya kerugian negara. Apakah semua faktor itu diabaikan? Kita hanya melihat selisih biaya masuk antara barang jadi dengan bahan baku, atau hal-hal lain tersebut juga perlu diperhitungkan. Bagaimana menurut Bapak? Ya, memang multiplier effect itu bisa menjadi acuan Pak untuk melihat apakah satu investasi berdampak atau tidak. Namun dalam konteks perhitungannya, mohon izin karena itu di luar keahlian saya tidak bisa berpendapat banyak Pak. Jadi Bapak hanya mengkomentari sebatas biaya cukainya saja ya. Betul. Selisih biaya masuk. Biaya atau pendapatan negara dalam rangka impor. Betul. Baik. Pak, katakan ada bahan baku Ya. yang diimpor dan pelaku usaha sebagai importer sudah membayar biaya masuknya. Bahan bakunya dikeluarkan dari pelabuhan, ya. Kemudian diolah menjadi barang, ya. Sudah dijual ke nasabah, pelaku usaha sudah pungut PPN 10% dari nasabah yang membeli, sudah setor PPh badan atas keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha tersebut, ya, sudah mempungut PPh perorangan karyawannya dan juga sudah menyetorkannya ke kas negara, ya. Kemudian beberapa tahun kemudian ada aparat penegak hukum yang mengatakan seharusnya bahan baku itu tidak boleh diimpor. Yang seharusnya boleh diimpor itu adalah barang jadinya. Ya. Dalam kondisi seperti itu ya, bagaimana caranya kita menghitung kerugian negara yang terjadi? Ya, tentu seperti yang tadi saya jelaskan pada sesi sebelumnya, dalam konteks ini saya sebagai ahli kepabeanan melihat mengcompare bahan baku dan bahan jadinya Pak. Jadi artinya dari sisi bahan baku untuk perkara ini barang merupakan gula kristal mentah dan bahan jadi sebagai gula kristal putih. Jadi dari sisi kepabeanan ada perbedaan tarif bea masuk antara kedua kelompok barang itu. Baik, jadi kalau kita uraikan langkah-langkahnya satu persatu ya Pak Sofyan. Ya. Jadi pertama kan kita hitung objek dasar perhitungan bea masuk ya. Ya. Dalam hal ini adalah nilai bahan baku yang diimpor, Ya. berbasis
CEF ya, CEF. Cargo, Insurance, and Cost. Freight. Ya, jadi berarti landed, istilahnya tanda kutip landed cost barang tersebut di pelabuhan Ya. bongkar ya, di pelabuhan destinasi. Dikalikan dengan tarif biaya masuk yang berlaku untuk barang tersebut sesuai HS Code Ya. dan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala ya. Ya. Tuh. Kemudian kita hitung nilai dari barang jadinya. Ya. Andai kata saat itu yang diimpor adalah barang jadinya. Betul? Ya. Dan itu juga dihitung dengan dasar yang sama ya. Betul. Yaitu CEF, CEF. landed cost, jadi barang jadinya ditambah biaya kargo, biaya asuransi, dan biaya angkut ya, CIF. Landed cost barang jadinya di pelabuhan bongkar dikalikan dengan bea masuk yang berlaku untuk Tarif. barang jadi tersebut sesuai HS Code barang jadi tersebut Ya. dan sesuai tabel dalam pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan secara berkala ya. Ya. Baik. Izin mendalami Pak Sofyan. Tadi kan Pak Sofyan mengatakan ada dua cara menghitung bea masuk. Spesifik dan ad valorem. Ad valorem. Ya, spesifik itu adalah Rp550 per kilogram untuk gula mentah sesuai HS Code-nya Ya. dan Rp790 per kilo untuk barang jadi yaitu gula putih ya Dan sesuai HS Code-nya. Ya. Baik. Dan juga GKR, Pak. Dan gula kristal rafinasi juga pada angka yang sama. Andai kata ada importasi gula kristal rafinasi maka 790. Rp790 per kilo Ya. bea masuk yang berlaku ya. Betul. Nah, kemudian kapan tarif bea yang berlaku adalah persentase ad valorem, bukan spesifik, yaitu harga fix atau tarif fix ya, Ya. tarif tetap Ya. per kilo. Baik. Jadi yang membedakan kapan diterapkan tarif spesifik dan kapan diterapkan tarif ad valorem dengan memperhatikan negara asal dari barang, Pak. Baik, Negara asal dari barang. Tadi sudah kami sampaikan bahwa Indonesia sudah melakukan perjanjian dagang dengan ASEAN member state lain dalam perjanjian agreement yang disebut dengan ASEAN Trade in Good Agreement, di mana dalam agreement tersebut menyepakati penurunan bea masuk untuk berbagai macam komoditi. Nah, di antaranya adalah gula, yang mana disepakati preferensi tarifnya ditetapkan dalam skema ad valorem atau persentase. Sehingga, tapi sepanjang importir mengimpor menggunakan surat keterangan asal atau certificate of origin yang berasal dari negara ASEAN, anggota ASEAN tersebut. Jika tidak melampirkan surat keterangan asal, maka akan dikenakan tarif bea masuk umum dalam bentuk spesifik yang rupiah per kilogram. Sehingga kalau importasinya di luar dari yang konteks A3 gitu Pak, maka dikenakan tarif bea masuk yang spesifik dalam bentuk rupiah per kilogram. baik. Protokol pengenaan tarif ad valorem tersebut ya, yang tadi Bapak bilang skema A3. A3. Apakah itu terkait dengan ASEAN Free Trade Agreement atau AFTA? Ya, terkait Pak. Baik. Ya. AFTA itu diberlakukan tahun berapa ya? Seingat saya 2005 Pak, mohon izin. 2005. Ya, Baik. 2005. Penelitian tim saya sih mengatakan Seingat 1993. Ya. Tapi kami belum melihat apakah pemberlakuannya itu secara bertahap Ya, ya atau serentak ya. Kadang-kadang kan beberapa kategori HS Code dulu, kemudian ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, gelombang keempat. betul, bertahap Pak. Sehingga saya tidak untuk seluruh barang diperjanjikan, jadi sebagian-sebagian.
Secara bertahap ya? Secara bertahap. Baik. Kalau gula itu protokol AFTA yang berlaku itu diterapkan mulai dari tahun berapa ya Pak? Ya, izin kami tidak ingat Pak. Tidak ingat ya? Ya, Baik. tidak ingat. Tapi jelas itu adalah perjanjian antar negara yang mengikat buat Indonesia ya. Betul. Dan wajib kita terapkan dalam pelaksanaan bea masuk untuk impor-impor dari ASEAN Betul Pak. yang ada dalam tabel barang Betul. dan mungkin jasa yang masuk ke dalam cakupan perjanjian perdagangan tersebut kan. Iya. Baik. Bapak juga tidak ingat apakah saat tempus perkara 2015-2016 itu AFTA dan protokol yang Bapak sebut A3 sudah berlaku untuk impor gula atau belum? Apakah Bapak ingat? Sudah berlaku Pak. Sudah berlaku. Di 2015. 2015 sudah pasti berlaku. Sudah pasti berlaku. Sudah pasti berlaku. Ya, sudah pasti berlaku. Jadi tadi kan kita sudah sepakati bahwa andai kata ya aparat dibenarkan mengatakan bahwa seharusnya yang diimpor oleh barang jadi bukan bahan baku, ya. Cara menghitung kerugian negaranya adalah dengan mengkalikan nilai bahan baku yang diimpor dengan tarif bea masuk yang berlaku untuk bahan baku tersebut, Ya. kemudian dibandingkan dengan nilai impor barang jadi, andai kata saja saat itu barang jadi tersebut yang diimpor dikalikan dengan bea masuk yang berlaku untuk barang jadi tersebut pada saat itu kan? Betul. Baik. Berarti kita harus memastikan terlebih dahulu impor bahan baku itu dari negara mana ya? Betul. Pertama, apakah itu dari negara di dalam ASEAN, di mana perjanjian perdagangan ASEAN berlaku, ataukah impor bahan baku itu dari luar ASEAN, sehingga yang berlaku bukan tarif spesifik, tapi tarif ad valorem, yaitu 5% atau 10%. Betul. Baik. Berarti kita juga harus menggali dulu apakah para importir menyertakan yang tadi Pak Sofian bilang certificate of origin ya. Iya. Surat keterangan asal daripada bahan baku yang diimpor. Ya. Karena kita butuh itu dulu kan. Betul. Untuk menghitung tarif biaya masuk yang mana nih? Betul. Yang berlaku untuk batch Betul. tersebut. Ya. Jadi kalau bahan baku yang diimpor dari Brazil, Ya. berarti yang harus dikalikan Dengan adalah spesifik. Brazil spesifik berarti Pak. Karena bukan ASEAN. Karena bukan ASEAN. Oh, sorry. Oh, sorry, sebalik. Jadi untuk barang impor dari negara asal ASEAN yang berlaku adalah tarif ad valorem. Betul, Pak. Maaf, untuk barang yang diimpor dari negara di luar ASEAN yang diberlakukan adalah tarif impor bea impor spesifik. Rp550 per kilo bahan baku dan Rp750 per kilo barang jadi yaitu GKP. gula rafinasi atau gula putih kan. Betul. Ya. Baik, maaf saya terbalik tadi. Ya. Jadi pertama kita harus lihat negara asal daripada batch bahan baku yang diimpor, apakah itu negara itu bagian dari ASEAN, di mana ASEAN Free Trade Agreement berlaku, atau dari negara di luar ASEAN yang tidak menikmati fasilitas preferensi tarif yang dinikmati oleh negara anggota ASEAN ya. Ya. Baik. Berarti kalau itu belum dilakukan, maksudnya belum dipilah-pilah, ya, jadi entah itu 200.000 ton yang diimpor oleh 8 perusahaan gula swasta, entah itu 111.000 ton yang diimpor oleh Kebun Tebu Mas, kalau impor-impor tersebut belum dipilah-pilah sesuai negara asal, berarti kita belum menetapkan bea impor yang sebenarnya ya.
Nah itu data itu kami serahkan ke penyidik, mungkin bisa dihitung oleh ahli yang lain, Pak. Baik, Itu yang kami belum bisa jawab. Baik. Ya. Tapi jelas bahwa tarif biaya impor yang berbeda-beda ini Ya. harus diberlakukan baik untuk impor bahan baku yang sudah terjadi Ya. ataupun impor barang jadi yang diklaim oleh aparat seharusnya diimporkan. Ya, tentu harus diverifikasi apakah tadi Pak yang seperti Bapak sampaikan, apakah origin negara asalnya ASEAN, tentu perhitungannya harus ad valorem, dan di luar ASEAN harus spesifik. Dan berarti kita harus cari dulu supaya perbandingannya benar, Ya. kan istilahnya apples to apples. Betul. Ya kan? Kita harus membandingkan impor gula mentah dari Thailand dengan impor gula putih dari Thailand. Ya kan? Ya. Kita harus membandingkan impor gula mentah dari Brazil dengan impor gula putih dari Brazil. Ya. Ya kan? Sesuai tuduhan aparat bahwa seharusnya kita impor barang jadi, jangan impor barang bahan baku mentah kan? Ya. Berarti kan harus supaya benar-benar apples to apples, supaya benar-benar sesuai, berarti kan harusnya kita impor barang jadi dari Brazil, bukan impor bahan baku dari Brazil kan. Kita harusnya impor barang jadi dari Australia misalnya, bukan impor bahan baku dari Australia gitu kan. Jadi kita harus menghitung biaya masuk yang seharusnya diperoleh negara sesuai tarif biaya masuk yang berlaku untuk impor barang jadi Ya. dari negara asal, Ya. di mana sebetulnya yang diimpor dari negara asal tersebut adalah bahan baku. Ya. Betul ya? Baik. Ya. Mohon izin, ini pertanyaan untuk Pak Rizky. Ya. Tadi kan Pak Rizky menyampaikan bahwa akan lebih murah untuk impor gula putih daripada impor gula mentah. Kalau tujuan kita adalah menurunkan harga atau lebih menguntungkan, ya kan? Terus tadi kita bicara bagaimana caranya kita bisa impor gula putih dari luar negeri. Tadi Bapak uraikan ada dua cara, ya kan? Gula mentah diolah oleh industri luar negeri menjadi gula putih sesuai spek kita, ya. Tidak diolah oleh industri dalam negeri, tapi kita minta industri negara lain mengolah gula mentahnya menjadi gula putih sesuai spek kita. Atau kedua, ya karena yang diperdagangkan di kawasan dan di dunia hanya gula mentah dan gula pasir, ya kita minta industri luar negeri untuk menyesuaikan spek gula pasir menjadi spek gula putih sesuai definisi Permendag dan definisi SNI, Standar Nasional Indonesia, yaitu dengan misalnya semprot molasses supaya lebih kuning, ya kan, daripada gula pasir yang lazim dikonsumsi di seluruh dunia di luar Indonesia ya. Apakah juga akan dibutuhkan pengiriman inspektur dari lembaga SNI ke pabrik di luar negeri untuk memastikan bahwa proses produksinya itu sesuai dengan SNI. Terus kedua, apakah juga akan dibutuhkan pengiriman inspektur sertifikasi halal ke lokasi pabrik di luar negeri, di mana entah gula mentah diproses menjadi gula putih atau gula pasir diproses menjadi gula putih. Ya. Apakah juga ada kedua syarat tersebut? Baik, terima kasih.
Kalau untuk sertifikasi halal, menurut saya di setiap negara biasanya sudah ada lembaga sendiri yang mengatur kehalalan produk-produk tersebut. Jadi seperti itu. Kalau untuk terkait inspeksi ke perusahaan tersebut, menurut saya tidak perlu begitu. Karena bisa dicek juga ketika barang sampai di sini begitu. Bisa dicek begitu barangnya sudah sampai di sini. Ya. Baik. Tapi secara praktis, ya, apakah pengusaha mau mengambil risiko bahwa sudah membayar kargo, insurance dan freight atas puluhan ribu ton yang diimpor, sudah sampai di pelabuhan di sini, ya, kemudian baru diinspeksi oleh inspektur SNI, kemudian tiba-tiba inspektur SNI bilang tidak sesuai standar, tolong barang ini dipulangkan ke negara asal. Apakah pengusaha mau mengambil risiko seperti itu? Ketika memang sudah tahu resikonya seperti itu, ketika memang sudah di perjanjian awal memang seperti itu, seharusnya sudah tahu dampak resikonya begitu. Kalau pengusaha diminta untuk mengambil risiko seperti itu, kira-kira pengusaha masih bisa menjual barangnya dengan harganya sama, atau apakah perlu harganya dinaikkan untuk mencerminkan tambahan risiko yang diambil? Ya, kalau berdasarkan data yang contoh yang diberikan, kalau naik menurut saya pasti. Pasti Tapi naik. naik pasti. Tapi tadi dampak besar atau tidaknya itu tergantung bagaimana hasil perhitungannya begitu. Baik. Tadi Bapak bilang bahwa semua negara asal pasti sudah punya petugas, pejabat yang bisa menerbitkan sertifikasi halal. Ya. Pertama, bukankah risiko yang sama berlaku untuk sertifikasi halal, di mana pengusaha berisiko barangnya sudah sampai di pelabuhan, ya kan, dibubuhi, ya, sertifikasi halal dari negara asal, kemudian tiba-tiba oleh lembaga yang berwenang di sini ditolak karena satu atau yang lain alasan, sertifikasi halal yang didokumentasi dari negara asal, katakan Brazil, Australia, tidak sesuai dengan prosedur sertifikasi halal di Indonesia. Baik, terima kasih. Kebetulan saya juga sebagai auditor halal, jadi ketika memang sudah ada lembaga resmi, maka itu akan diakui sertifikat tersebut di negara kita, begitu. Melalui mekanisme apa itu? Pengakuan lembaga Pengakuan- sertifikasi halal Iya. negara lain. Dengan ada lembaga sertifikasi dari PJPH dari Halal MUI Indonesia seperti itu. Oh, PJPH itu apa Pak? BPJPH, BPJPH itu apa? Badan. Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal. Dia akan memberikan pengakuan atas lembaga Luar negeri, sertifikasi halal di negara lain. betul. Baik. Apakah Bapak ada data mengenai negara-negara asal daripada gula mentah yang diimpor oleh industri gula swasta yang menjadi terdakwa dalam perkara ini di 2015-2016? Tidak ada. Atau ada data mengenai apakah di negara-negara asal tersebut, yaitu Brazil, Australia, Thailand, dan lain-lain, ada lembaga sertifikasi halal lokal yang diakui oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Halal Indonesia? Saya belum tahu. Baik. Tapi jelas sertifikasi kepatuhan dengan SNI itu wajib, dan jelas sertifikasi halal itu wajib, Ya. ya, dan jelas risiko itu ada, risiko penolakan ya, kalau dilakukan oleh inspektur sertifikasi lembaga luar negeri, ya, dan bukan dilakukan oleh inspektor dari lembaga sertifikasi Indonesia. Ya kan? Berarti pengusaha punya dua pilihan. Dia kirim inspektur lembaga SNI Indonesia
ke negara asal untuk menjalankan sertifikasi di sana, sehingga sesuai keterangan Pak Sofian, kan di sana diwajibkan laporan survei oleh surveyor, sehingga surveyor menerima kesaksian dari pemberi sertifikasi SNI, pemberi sertifikasi halal bahwa sudah ditetapkan pada sumbernya ya, pada negara asalnya, kepatuhan terhadap standar SNI dan terhadap standar-standar dan protokol halal. Ya. Atau dia menugaskan inspektor di negara asal, di Thailand, di Australia, di Brazil, untuk melakukan sertifikasi tersebut. Kalau sertifikasi halal, kebetulan Bapak berpengalaman sebagai auditor sertifikasi tersebut. Ya, jadi Bapak tahu bahwa ada lembaga-lembaga sertifikasi halal di mancanegara yang diakui oleh badan halal kita ya. Kalau itu saya tidak tahu. Oh, Auditor halal beda dengan bagaimana mengetahui secara keseluruhan terkait sertifikasi halal. Begitu. tapi tadi Bapak mengatakan tinggal minta badan sertifikasi halal negara asal untuk membubuhkan. Ya itu ada datanya Pak. Cuma saya tidak tahu secara lengkap begitu data tersebut. Begitu. Baik. Kalau sertifikasi SNI bagaimana? Apakah di Brazil ada lembaga yang memenuhi kualifikasi syarat dan juga berwenang untuk menentukan kepatuhan SNI? Saya tidak tahu. Baik. Ya, pada dasarnya saya ingin menetapkan apakah apa-apa saja ya, biaya-biaya tambahan. Ya, kalau yang diimpor adalah gula putih, ya, di samping harus langkah produksi tambahan, ya, entah itu mengolah dari gula mentah menjadi gula putih, entah itu mengkuningkan kembali gula pasir yang sudah bening, ya kan, dan juga tentunya semua ini akan dilakukan oleh industri luar negeri, negara asal, ya, bukan oleh industri dalam negeri, sehingga sejauh yang bisa saya ketahui itu sertifikasi SNI, sertifikasi halal menjadi lebih ruwet ya, menjadi lebih kompleks, tentunya dengan konsekuensi biaya. Ya, apakah itu risiko yang diambil oleh importir, ya, sehingga untuk menjaga atau mencerminkan risiko tersebut, ya dia harus minta harga jual yang lebih tinggi dengan kepada nasabahnya, ya, atau ya dia memitigasi risiko tersebut dengan membiayai inspektor dari lembaga SNI Indonesia untuk terbang ke Brazil, terbang ke Thailand, terbang ke Australia, melakukan sertifikasi SNI di sana, ya kan. Demikian juga dengan inspektur atau petugas yang memenuhi syarat kualifikasi dan juga sesuai aturan dan perundang-undangan Indonesia berwenang untuk menerbitkan sertifikasi halal tersebut, ya, mengirimkan petugas tersebut ke negara-negara asal ya untuk menjalankan protokol sertifikasi halal di sana ya. Iya. Terima kasih. Sebagai contoh, Pak Rizky, salah satu batch yang diimpor oleh salah satu terdakwa dalam perkara ini itu negara asalnya adalah Guatemala. Ya, apakah di Guatemala ada lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh Badan Sertifikasi Halal Indonesia? Ya. Saya tidak tahu. Apakah di Guatemala ada lembaga sertifikasi yang punya keahlian dengan standar nasional Indonesia SNI dan juga diakui oleh SNI kita sebagai lembaga yang memenuhi syarat kualifikasi ya.
Terakhir dari saya untuk Pak Sofyan. Sejauh yang Pak Sofyan ketahui ya, terkait insentif investasi yang diberikan oleh BKPM, ya sekarang Kementerian Investasi, yaitu fasilitas pembebasan bea masuk. Ya. Itu untuk investasi yang mendirikan pabrik baru, perusahaan baru, atau juga untuk investasi yang berupa ekspansi, berarti perluasan. Ya. Jadi kalau mendirikan pabrik baru, mendirikan PT baru itu kan istilah bisnisnya greenfield, ya, dari nol. Bagaimana dengan investasi yang berupa ekspansi, misalnya bangun pabrik kedua di lokasi yang sama atau menambah sarana produksi ya untuk memperbesar, untuk mengekspansi kapasitas produksi. Ya, dalam konteks mendorong investasi, hal itu sebenarnya tidak masalah diberikan ketika tentu kami menjawab berdasarkan yang kami tahu Pak. Artinya secara detail di luar kemampuan saya untuk menjelaskan. Artinya verifikasi itu sangat penting untuk memastikan perusahaan yang diekspansi itu memang betul akan meningkatkan investasi di Indonesia. Jadi menurut saya fasilitas itu bisa dapat saja diberikan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Demikian Pak. Setahu Bapak, insentif investasi itu berlaku baik untuk pabrik baru maupun untuk investasi yang berupa ekspansi ya. Setahu Bapak. Saya tidak bisa jawab, tapi intinya ketika tujuannya untuk mendorong investasi, mestinya dua-duanya bisa diakomodir Pak. Ya, sebagai seorang mantan kepala BKPM, saya bisa sampaikan bahwa insentif investasi itu berlaku untuk ekspansi juga. Iya. Ya, tapi ada syarat-syaratnya, seperti Pak Sofyan bilang ada ketentuannya. Sebagai contoh, insentif itu hanya diberikan kalau investasi yang dimaksud memenuhi syarat TKDN. Ya, tingkat tingkat komponen domestik nasional dalam negeri, ya, tingkat komponen dalam negeri ya. Jadi kalau persentase tertentu daripada nilai investasi itu dihasilkan oleh produsen dalam negeri, maka investasi tersebut, apakah pabrik baru atau pabrik ekspansi, memenuhi syarat untuk diberikan insentif investasi berupa pembebasan bea masuk. Baik. Dari saya sekian yang mulia, terima kasih. Pak ya? Iya. Kalau nilai impor itu sama nggak sih dengan nilai dasar pengenaan bea masuk? Nilai atau nilai dasar pengenaan bea masuk di bea cukai atau di kepabeanan itu dikenal nggak itu? Iya Pak, jadi ada perhitungan untuk menghitung bea masuk dan juga pajak dalam rangka impor itu disebut dengan nilai impor Pak. Ya, nilai impor itu nilai dasar pengenaan bea masuk itu apakah sama dengan nilai impor gitu? Sama Pak. Sama ya? Ya, jadi nilai impor nilai impor adalah CIF ditambah bea masuk yang dibayarkan. Jadi untuk menghitung PDRI-nya diikut sertakan. CIF kali atau tambah itu? CIF dikali NDPM atau ditambah? Kalau untuk menghitung bea masuknya, CIF dikali tarif bea masuknya. Oke, tapi kalau untuk menghitung PPN-nya adalah tarif PPN dikali CIF plus bea masuknya Pak. Oke, nah perhitungannya Pak. Apakah NDPM atau nilai impor untuk GKM sama GKP itu sama? Misal contoh di negara ASEAN ya, kan 5% tarifnya ya. Nah, apakah nilai impor atau DPM untuk gula putih mau gula mentah itu sama? Di hari yang sama misalnya kita impor di waktu yang sama, itu yang ahli ketahui bisa nggak jelaskan sama atau gimana? Kalau berdasarkan logika Pak, artinya sesuai dengan kapasitas di kepabeanan sebenarnya
kami tidak mendalami ke sana, tapi kalau secara logika Pak, bahan baku sama bahan jadi tentu lebih mahal harga bahan jadinya Pak. Maksud saya menghitung nilai impor itu Ya. untuk GKM, kan nilai impor itu menurut ahli bisa nggak jelaskan apa komponennya? NDPM itu komponennya apa aja tuh? Cost, insurance, sama freight Pak. Ya, Ya. 3 itu ya. 3 Pak. Nah kalau untuk GKM, apakah sama dengan GKP? Sama Pak, cara perhitungan nilai impor Sama. untuk semua barang memenuhi cost, insurance, dan Jadi freight. NDPM sama NDPM untuk GKM sama GKP itu sama gitu. Yang mempengaruhi keduanya tentu cost-nya Pak. Cost antara harga bahan mentah Sama putih dengan gitu ya. bahan jadi itu tentu ada perbedaan. Jadi kalau Tapi kalau kita beli di luar negeri, hitungan yang di sana itu bisa sama atau beda itu? Misalnya kita beli gula sesuai inkumsa kita ya, kita pesan di sana. Nah itu NDPM-nya apakah sama kalau kita mentah sama putih gitu? kalau prediksi saya akan berbeda Pak. Beda ya? Tidak, karena harga gula kristal putih dia sudah lebih dipurifikasi dengan nilai ikumsa yang lebih rendah. Kalau putih itu kan ada kemasan ya kan? Kita dari luar itu udah bentuk kemasan kan? Bisa Benar kayak curah gitu? juga Pak. Bisa curah juga? GKP, GKR juga bisa dalam bentuk Oh, curah. gitu. Artinya curah pengertian tetap di karung Pak ya, bukan di kemasan untuk penjualan eceran. Iya. Ya. Kalau GKM GKM pada umumnya yang bisa sepengetahuan saya curah. dikemasan juga? Sepengetahuan saya curah Pak. Curah harus Bisa kan? dikemas juga, terserah tergantung kesepakatan di sales kontrak. Ya, artinya kan kalau dia kemasan ada cost kan? Benar kan? Ya dapat disebut Ada cost kan, itu masuk chip CIF kan? ya, cost adalah harga barang yang mempengaruhi struktur harga itu. Iya, Termasuk iya. kemasan juga bisa mempengaruhi. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Baik ahli, terima kasih atas keterangannya ya. Boleh kembali ke belakang, sudah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia, terima kasih para hadirin sekalian. Terima kasih. Demikian untuk 2 ahli lainnya. Kami rasa karena sudah masuk juga waktu sholat maghrib, kita break dulu untuk istirahat, sholat juga makan ya. Sidang diskors.